buat informasi aja buat teman-teman, saya di industri kopi sudah 10 tahun, ini jalan 11 tahun. Saya itu roastery, sebenarnya basicnya adalah roastery. Kemudian kalau dibilang apa ya, QC juga, quality control juga. Mas Gibran, ini saya potong. Roastery itu seperti apa? Mungkin dari teman-teman peserta yang begini belum mengerti apa itu arti roastery. Ya, roastery bisa dijelaskan. Roastery itu proses perubahan kimia, proses perubahan fisik dari biji kopi yang mentah, yang awalnya mentah berwarna hijau menjadi kecoklatan atau sampai kehitaman. Jadi ada perubahan fisik di situ dan ada perubahan struktur kimia juga yang ada di biji kopi. Itu roastery, kalau bahasa mbah-mbahnya kita nyangan. Nyangan kopi. Sekarang dimodernisasi bahasanya ya Mas. Yeah. Jadi legal. Roastery. Oke, kemudian untuk bagaimana sih cara kita mencicipi kopi? Kebetulan saya beberapa kali pre-Q, mengikuti kelas pre-Q dan beberapa kali mengikuti teman-teman untuk penjurian juga. Jadi sebenarnya sesimpel kalau penjurian itu kita sudah diberkahi sama Tuhan Yang Maha Esa, itu yang dinamakan nasal. Kita punya ortonasal, ini hidung kita. Ortonasal namanya. Ortonasal dan retronasal. Retronasal itu ada di dalam hidung kita. Kemudian kita punya sensor lidah. Kita diberkahi 3 sensor itu untuk mencicipi. Bedanya apa? Ortonasal ini itu untuk menghirup aroma di luar. Itu yang ortonasal tadi. Ortonasal tadi itu untuk menghirup aroma luar. Hidung kita itu bisa menghirup dari luar. Tapi kalau retronasal yang ada di dalam itu bisa menghirup aroma setelah kita telan. Artinya setelah kita makan apapun itu, makan atau minum, setelah kita telan, retronasal kita baru bekerja. Kemudian informasinya baru sampai ke otak kita. Nah, kita diberkahi orto, retro, dan sensor lidah kita itu untuk mencicipi. Itu basic pertama. Kalau teman-teman tidak punya gangguan sinus atau tidak punya gangguan apa ini namanya Mas, penciuman, nggak punya gangguan penciuman, saya kira teman-teman bisa mencicipi atau bisa menentukan quality kopi. Mohon maaf Mas, ya, kalau umbelan berarti nggak bisa. Ya, oke. Kalau untuk menentukan quality kopi diusahakan se-fit mungkin. Kalau treatment saya sendiri pribadi itu saya sebelum quality control harus puasa 1 jam sebelum quality control. Hanya minum aja, minum air putih. Nggak makan apapun, hanya minum air putih. Itu treatment saya pribadi. Setiap orang treatmentnya beda-beda. Ya mungkin teman-teman nanti bisa mengadopsi dari cara-cara Mas Gibran itu. Boleh mengadopsi. Yes. Pertama, sudah Dilanjut. Teman-teman belum selesai Mas. Oke. Kemudian setelah kita punya sensor-sensor itu yang tadi saya sebut, ortonasal, retronasal, kemudian kita punya sensor atau palet lidah kita. Yang pertama dilakukan adalah kita kalau berdasarkan teorinya Jeff Hoffman itu bilang utamakan yang terluar dulu. Artinya kita andalkan ortonya kita dulu. Ortonasalnya dulu. Cium dulu aromanya. Apakah ada aroma yang mengganggu? Kalau di kopi aroma yang mengganggu itu ada beberapa hal. Yang pertama misal ada aroma burn atau aroma bahan dibakar. Oke. Bahan dibakar. Nah, aroma itu aroma yang tidak menyenangkan di kopi. Itu aroma yang tidak kita inginkan. Smoky termasuk aroma asapan. Itu termasuk aroma yang ada di dalam kopi yang tidak kita inginkan. Setelah kita mencium dan tidak ada yang mengganggu, kita baru mengandalkan palet lidah kita dan retronasal kita yang ada di dalam. Berarti kita itu dibekali sangat komplit sekali ya Mas Gibran untuk apalagi dalam industri dalam perkopian ini tentunya sekarang bertransformasi. Kopi bukan hanya menjadi menjadi kebutuhan, tapi sudah menjadi gaya hidup atau berkembang menjadi lifestyle gitu ya. Udah jadi lifestyle. Oke, Mas Gibran, sepertinya teman-teman sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi talk show-nya. Oke. Terima kasih. Ya, Mas Anin.